Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat modifikasi semua, sehat selalu untuk kalian. Jumpa lagi di channel saya. Pembahasan kali ini adalah mengenai pengaplikasian swing arm R15 V3 di keluarga Fiction series, baik itu All Fiction, New Fiction Lightning, New Fiction Advance maupun All New Fiction. Pokoknya yang basicnya masih Delta Box. Untuk motor lainnya juga sebenarnya bisa, namun ada hal yang cukup signifikan yang harus kalian ubah, yaitu kalau di motor lain itu bagian conrod monosoknya. Nah, untuk keluarga Fiction itu tidak ada ubahan yang terlalu signifikan, namun ada sedikit yang harus kita ubah, ya. Ubahan apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita punyai untuk mengaplikasikan swing arm R15 V3 ini di keluarga Fiction series. Penasaran semuanya kan? Saksikan ulasan saya berikut ini. Baik sobat semua, kita akan ulas satu persatu dari swing arm itu sendiri ya. Yang pertama adalah mengenai swing armnya. Untuk swing arm R15 V3 ini secara keseluruhan itu sangat berbeda dengan swing arm dari R15 yang versi sebelumnya atau versi lamanya. Itu baik dari segi bentuk ya, bentuknya kalau swing arm V3 ini dia ada tekukan di sini ya, bagian sini tekukan. Kalau swing arm dari R15 yang versi lama dia lurus dia ya. Kemudian untuk lebarnya. Nah, untuk lebar bagian belakang untuk swing arm R15 V3 ini adalah sekitar 20 cm. Ya, jadi cukup lebar dibandingkan dari swing arm R15 yang versi lama itu sekitaran 19 cm. Oke, kisaran lah ya. Kemudian untuk bagian arm ya, bos-bosannya atau bagian arm yang akan nemplok di bagian delta box, dia juga cukup lebar. Ya, cukup lebar juga. Untuk itu ada ubahan yang harus kita lakukan agar swing arm R15 V3 ini dia bisa masuk ke bagian delta box dari Fiction series. Oke, kita akan ulas masalah budget sekarang, biar kalian tidak penasaran berapa budget yang harus kalian keluarkan. Yang pertama yang harus kalian tebus adalah swing armnya itu sendiri, yaitu dengan harga 1.555.000 kisaran ya, 1.550.000. Kemudian bagian cover dari swing arm ya, bagian tutup ini harganya hanya 9.000. Oke. Kemudian hagernya dia lebih pendek dibandingkan yang swing arm R15 yang lama. Jadi untuk fender atau hanger atau rear fender lah ya kita sebut, ini harganya kisaran 62.000. Oke. Kemudian kita ke bagian sebelah kiri. Nah, untuk seal rantai ya, ini untuk seal rantainya itu harganya 39.000. Baik. Kemudian nah, untuk bagian tutup rantai atas ya, itu harganya adalah 24.500. Kemudian bagian baut-bautnya untuk neplok ya, ini harganya ya murah lah, bisa 5.000 2.000 ya, jadi segitu. Kemudian bagian bos-bosannya, bagian bos-bosan untuk bagian conrod ya, bagian conrod atau bearingnya segala macam harus kalian tebus juga. Untuk bos-bosan bagian tengah dari arm ya, kemudian bearingnya ya, di sini kita gunakan bearing bambu dari bawaan dari swing arm itu sendiri. Terus setelan rantai ya, setelan rantai, pretelan kecilnya ini murah juga, kisaran 15.000, jadi 2 ya, 2. Dan tak kalah penting yang harus kalian ubah itu adalah bagian kaliper rem belakang.
Sebenarnya untuk kaliper rem belakang bisa gunakan yang lama, namun untuk dudukannya dia tidak bisa kita gunakan dari bagian dari New Vision ya, karena dia beda. Kalau New Vision dia ada bagian baut bagian atas, kalau untuk R15 Fitri ini dia tidak ada, dia hanya mengapit saja di bagian armnya ya. Jadi ini cukup mahal ya, harganya untuk kaliper sekalian dudukan itu kisaran 400 sampai 500.000 ya. Jadi ini satu set ya, sudah dapat kampas remnya juga. Tapi kalau kalian mau yang lebih murah bisa cari-cari yang harga secondnya ya, mungkin lebih murah 200 atau 300.000. Kemudian karena kan kaliper sudah kita ganti, bagian piringan disc brake-nya itu juga harus kalian ganti ya. Karena apa? Bisa kalian cari-cari kenapa bisa harus ganti. Di video Gondes Motovlog juga sudah mengulas hal tersebut. Kalau tidak diganti maka bagian kampas remnya itu akan makan agak setengah, jadi tidak habis. Jadi harus kalian ganti dengan piringan dari R15 ya. Untuk piringan ini juga kalau saya lihat di katalog Yamaha itu harganya cukup mahal juga ini. Ini harganya sekitar 400-an ribu. Sebenarnya bisa juga kalian cari yang piringan yang variasi ya, mungkin harganya sekitaran 100.000. Namun untuk yang R15 Fitri ini saya cari-cari untuk yang variasi ternyata belum ada. Ya, yang ada itu yang R15 yang lama ya. Saya juga nggak tahu apakah sama ya piringannya, lebarnya apakah sama. Oke, tuh. Kemudian untuk bagian as roda belakang, ya dikarenakan arm ini lebih lebar dari Fiction yang lain atau Fiction series lainnya, sehingga saya gunakan as roda dari R15 Fitri, ya. R15 Fitri, kemudian basam dengan bautnya itu harganya hanya 50.000, ya. Jadi as sama bautnya itu harganya hanya 50.000 ini bautnya ya. Untuk lebar itu sama ya. Untuk besaran sama dengan Fiction ya, atau New Fiction. Oke. Nah, untuk as roda bila mana kalian mau menggunakan yang dari as roda New Fiction ya, itu sah-sah saja sih. Dikarenakan bisa kalian lihat di sini ya. Jadi sebenarnya panjangnya beda, namun kalau kalian masih menggunakan as roda dari New Fiction itu boleh-boleh saja, namun dia pada saat pembautan itu adalah pas sekali ya, pas sekali, tidak ada lebih lagi ya. Jadi bisa kalian lihat, ini bedanya ya, ini berikut. Jadi bedanya hanya satu baut gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan as roda dari New Fiction itu boleh-boleh saja, dia akan pas sekali bautnya di bagian ujung. Bila kalian takut nanti bautnya lepas ya, kalian harus gunakan dari as roda dari R15. Kalau untuk yang Fiction Old, nah untuk Fiction Old dia lebih pendek, jadi mau tidak mau kalian harus ganti kalau yang motor kalian Fiction Old. Jadi ini bedanya ya. Jadi yang bagian atas ini New Fiction, bagian tengah itu Old Fiction, dan bagian bawah itu adalah dari R15. Oke. Nah, jadi beda ya. Silakan tentukan pilihan kalian dari ketiga bentuk ini. Untuk semuanya hanya itu saja yang harus kalian tebus, dan budgetnya kalau sepaket dari swing arm ini total keseluruhannya dengan kaliper segala macam itu bisa siapkanlah budget kalian sekitaran 3 jutaan. Jadi untuk hanya sekedar swing arm dari R15 Fitri ini kalian harus menebusnya dengan harga 3 juta rupiah kisaran ya. Baik, berikutnya adalah kita akan mengulas ubahan-ubahan apa saja yang harus kita lakukan di swing arm R15 ini agar dia neplok PNP di keluarga Fiction series ya. Dikarenakan bagian as armnya itu lebih lebar dibandingkan
rangka delta box dari Vixion series. Untuk itu bagian armnya ini harus kita ubah sedikit, yaitu bagian kanan dan bagian kiri itu harus kita papas. Nah, untuk pemapasannya biasanya itu pertanyaan kalian ya, berapa senti pemapasannya Bang, sampai segimana untuk mapasnya Bang, dipotongnya segimana? Nah, saya jawab, untuk pemapasannya ini usahakan dia habis saja lah ya, bagian kanan dan bagian kiri ini pas habis ya. Biasanya ada bagian nonjol itu dipapas habis ya, dipapas habis bagian kanan dan kirinya ya, sehingga pada saat kita ukur lebarnya sekarang adalah sekitaran 19 cm itu ya. Oke ya, jadi kisaran 19 cm lah ya. Oke, tuh ya, jadi kanan kiri dia mapasnya. Jadi pokoknya gak usah berapa senti, berapa papasannya, pokoknya pas-pasin aja. Ini habis, kemudian bagian kirinya juga seperti ini ya. Nah, jadi pas habis, lurus dia ya. Jadi kalau diukur 19 cm. Terus dikarenakan bagian kanan kirinya sudah kita papas, otomatis bagian bearingnya itu tidak bisa masuk. Untuk itu harus kita bubut ya. Kita bubut dulu agar masuk bagian bearingnya kanan kiri. Berikutnya adalah bagian bos tengahnya. Untuk bagian bos tengah itu bisa kalian gunakan yang bagian bos-bosan dari R15 itu sendiri. Kalau bos-bosan dari R15 dia seperti ini. Bagian tengahnya dengan bagian ujung itu ada berbeda. Bagian ujung itu sedikit tebal agar dia benar-benar pas di bagian bearingnya ya. Untuk bagian tengah dia agak tipis ya. Bisa kalian lihat sini ada jedah. Oke. Berikutnya bisa juga sebenarnya kalian gunakan dari bos-bosan dari Vixion ya. Kalau bos-bosan dari Vixion yang bagian kiri ini saya pakai yang bos-bosan dari Vixion ya, ini ya. Jadi bos-bosannya otomatis kalian potong gitu ya. Jadi pemotongannya bagian kanan kiri pokoknya bisa pas lah seperti ini ya. Jadi yang ini saya gunakan yang bos-bosan untuk Vixion ya, sama kok. Kalau dimasukin kanan kiri ya neplok pas dia. Oke, kanan kiri dia pas. Jadi nanti tinggal kita tutup dengan bagian seal. Biasanya ada bagian seal arm ya, bagian kanan kiri itu dari Vixion itu juga bisa kita gunakan tutup. Jadi cukup kita papas atau kita potong di bagian arm ini saja. Jangan sampai kalian ada yang sebagian di bagian delta boxnya itu dipotong. Itu jangan sampai. Itu bahaya kalau bisa kita potong. Ini cukup di bagian armnya. Itu saja ya. Jadi dibubut biar bearing bambunya itu dia masuk. Jadi pada saat kita masuk dia pas. Berikutnya adalah bagian bos-bosan dari roda velg. Bila kalian masih menggunakan velg dari New Vixion, baik velgnya maupun nut gearnya, itu bos-bosannya itu harus kalian ubah, kanan kiri harus kalian ubah atau kalian tambahkan ya. Untuk bos-bosan velg dari New Vixion ini bagian kiri, ini bagian kanannya ya. Jadi bagian kiri itu tinggal kita tambahkan apabila kalian masih menggunakan nut gear dari New Vixion ya. Jadi ini tinggal kalian beli lagi satu lagi untuk bagian ininya, bagian bos-bosannya ya. Kemudian ini dua ya. Jadi bagian satunya itu kalian potong ya, satunya itu kalian potong. Jadi beli lagi, biasanya ini sepaket ya. Ini sepaket dengan bos dari nut gear, kemudian bos bagian kanan dan bagian kirinya itu satu. Kisaran harganya itu 50.000 ya, satu paket ini ya, 50.000.
Jadi tinggal kalian pasang aja, ini tetap kalian gunakan, kemudian kalian tambahkan lagi satu lagi. Tambahkan satu lagi. Jadi untuk ukuran bos-bosannya ini ya. Baik, kita ukur ya. Untuk bos-bosannya. Jadi untuk bagian kiri. Oke, ini ukurannya. Kisaran 2,5 ya, diameter luar. Untuk diameter dalam itu 1,4 ya, itu untuk bagian bos sebelah kiri. Kemudian untuk ini sebenarnya sama ya, bos-bosannya yang sebelah kiri, tapi kalian potong aja sedikit satu sehingga dia panjangnya seperti ini. Jadi panjangnya 1,4 ya, 1,4. Kalaupun kalian gabung bosnya ya, kalian gabung jadi satu, sehingga nanti panjangnya akan menjadi 3,3 ya, bisa kalian lihat 3,3. Jadi panjangnya 3,3. Itu bisa langsung kalian gunakan dengan tetap menggunakan napgear dan velg dari New Fiction. Nah, untuk bagian bos-bosan sebelah kanan ya, nemplok di bagian kaliper ya, ataupun dudukan dari kaliper, ini juga harus kalian ganti. Nah, untuk penggantiannya cukup kalian beli saja bos-bosan punyanya RE King, itu sama ya. Dikarenakan bos-bosan kanan dan kiri itu dia beda ya, ketebalannya beda. Bisa kalian lihat sini ya, ketebalannya beda. Ini lebih kecil. Nah, tinggal kalian potong ya. Biasanya bagian bos-bosan RE King itu panjang, kemudian kalian potong sehingga ukurannya menjadi, untuk panjangnya menjadi 2,2, kisaran 2,2 ya, 2,2. Untuk bagian diameter dalam itu adalah 1,3. Untuk diameter luar itu adalah 2,2 ya, 2,2an ya diameter luarnya. Jadi bisa kalian gunakan ini apabila kalian masih menggunakan velg dan napgear dari New Fiction. Oke, tuh. Apabila untuk pakai yang lain ya harus kalian buat lagi bos-bosannya. Baik, ini akan kita pakai seperti ini ya. Jadi untuk bagian neplok ke bagian swing arm itu tidak perlu lagi kita tambahkan bos-bosannya, itu cukup kok ya. Jadi pas bagian cakram dan kaliper kampas remnya itu pas masuk seperti ini. Oke, akan saya tunjukkan ya bagaimana posisi dari ban dan velg dengan menggunakan bos-bosan yang sudah saya ubah dan saya modifikasi. Baik semua, ini penampakan ya pada saat pengaplikasian dari velg dan napgear dari New Fiction. Jadi seperti ini ya, dengan bos-bosan yang sudah saya jelaskan tadi ukurannya. Jadi untuk bagian ban dengan bagian arm itu cukup center. Baik, bisa kalian lihat sendiri ya. Itu saya tandakan bagian tengah dari ban warna putih ya, dengan bagian fender dan armnya ke bawah itu cukup center. Baik, untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini ya, bagian belakang. Nah, cukup center kan? Bagian kanan bos-bosan bagian kiri ya, ini bagian kiri dulu. Bagian kiri ini bos-bosan yang bawaan dari napgear, kemudian kita tambahkan lagi bos-bosan lagi yang sudah kita ukur dan kita potong ya, seperti itu. Untuk bagian kanan itu bos-bosannya. Jadi untuk yang bagian nempel di bagian arm itu tidak perlu lagi kita tambahkan arm atau ring, jadi cukup seperti ini ya. Ini yang bos-bosan yang agak kecil ya, yang RE King sudah dijelaskan. Jadi pas piringannya. Nah, ini apabila kalian masih menggunakan piringan cakram dari New Fiction, jadi kampas remnya bakalan tidak habis semua, jadi masih ada sisa. Oke, masih ada sisa dia tuh ya. Ini saya gunakan dari as roda New Fiction
Jadi kalau perhatikan dia pas sekali dengan baut. Nah, jadi baut ya, tinggal kita kencangkan. Kalau dikencangkan lagi ya aman sih sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi sah-sah saja apabila kalian masih menggunakan as roda dari New Fiction. Jadi seperti ini ya, kalian lihat. Untuk bagian rantai, gear rantai, kalau diperhatikan lurus ke bagian depan, ini sebenarnya sudah lurus dan tidak bakal ada masalah ya, tidak bakal ada masalah. Namun saja bisa kalian lihat dia posisinya ke bagian karet dari rantai itu tidak pas. Alternatifnya adalah bisa kalian buka bagian baut nut gear ya. Kalau bagian baut nut gear itu bagian dalam itu lebih panjang dibandingkan yang bagian luar. Itu kalian balik, kemudian pada saat pemasangan gear itu kalian tambahkan ring di dalamnya, tambahkan ring, baru kalian neplok gearnya, itu bakalan pas lurus. Alternatif berikutnya adalah kalian gunakan nut gear dari MA King ya. Kalau nut gear dari MA King itu lebih panjang, untuk bagian dalamnya sama dengan Old Fiction dan New Fiction sama ya, kode New Fiction dan Old Fiction nut gearnya sama 3C1, jadi lebih panjang. Jadi pada saat dipasang gearnya dia bakalan pas rantainya dengan gear bagian depan, jadi lurus pas. Jadi kalau misalnya menggunakan nut gear dari MA King, dia ya selisih derajatnya sedikit lah ya, tapi aman, tetap aman dia. Oke, jadi beginilah penampakannya ya. Untuk nanti kalian pemasangan swing arm, tinggal kalian perhatikan lagi nanti pada saat saya pemasangan dari arm ini langsung di motor ya, langsung di motor. Sebelah sana nut gear dari MA King masih saya lapisi cat lagi biar lebih bagus warnanya. Jadi seperti ini ya penampakannya ya, bagus. Jadi nanti tinggal kalian lihat saja pemasangan sesungguhnya di motor, bagaimana pengaplikasiannya dan penampakannya di motor New Fiction Lightning saya. Baik, sekian dari saya untuk pembahasan dari swing arm dari R15 V3 di keluarga Fiction Series. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scene tambahan untuk kalian, ini adalah nut gear dari MA King ya, nut gear MA King. Kemudian untuk bos-bosannya sama ya, bos-bosan yang sudah kita setting tadi ukurannya seperti ini. Jadi bagian bos-bosan bagian dalam ini, bagian tengah ya, nut gear dari New Fiction dengan MA King itu sama, hanya bedanya di bagian luar, bagian untuk gear. Jadi kalau kita posisikan seperti ini, kalian lihat sana ada posisi karet rantai ya. Apabila kita pasang dengan gear, dia pas dia ya, jadi pas sekali dan bakalan lurus dengan gear bagian depan, walaupun dia sedikit melenceng berapa derajat dia ya. Bisa kalian lihat ya, ini saya luruskan, jadi sama pas. Bos-bosannya masih pakai yang sudah kita setting tadi. Untuk bagian kanan seperti ini pas juga ya, untuk kelurusan. Ban masih tetap lurus. Oke ya, seperti ini. Kemudian jarak ban kanan kiri dia sama, ini sebelah kanan jarak ban, ini bagian sebelah kiri ya, jadi pas ukurannya ya, sudah saya setting. Jadi posisi ban tetap lurus. Sekian dari saya, sampai jumpa.